Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya. Jadi saya bagi absennya, absen 1 sampai 17 supaya saya bisa konsen sama jawaban. Ya, karena ini sudah semester genap, maka kenaikan kelas itu sudah di depan mata. Jadi saya tidak hanya memberikan tes tulis dan guru-guru lain juga, tetapi saya lebih mengedepankan pada tes lisan. Mungkin kalau guru kejuruan yang lain lebih kuat untuk memberikan teori, pemaparan teori atau mungkin praktek, ya. Tapi saya lebih kuat pada penjelasan lisan kalian, ya. Nah, materi kita, materi belajar sudah saya share, itu adalah keselamatan kerja. Jadi ada hal-hal materi pelajaran yang tidak harus seorang guru menuntun di papan tulis atau mendahului memberikan penjelasan. Tetapi ada sifatnya ilmu yang sifatnya itu bisa secara langsung dipahami oleh seorang peserta didik seperti kalian. Jadi untuk keselamatan kerja kita cukup bermain logika bahwa keselamatan kerja itu seperti apa, ya, gambarannya mudah. Tapi kalau pelajaran tertentu, contoh seperti matematika, mungkin elektronika, ya, itu perlu diberi wawasan dulu sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu saya masukkan di kolom chat, ya, di kolom chat seperti itu. Sebelumnya saya mau bertanya, mungkin silakan ini aja ya, cuma nanya masalah umum. Untuk materi pelajaran DLE dan fisika sudah sampai mana? Coba mungkin Dinar bisa mewakili bahasa. Belajar sama Bu itunya sampai mana? Sama Bu Tuti. Silakan Dinar. Tadi DLE sampai Sampai mana? Masih ingat gak? Sampai mana? Kayak dulu pakai pedang gitu, kalau kata DC atau AC kayak gitu-gitu. bikin rumah-rumah. Oh, DC atau AC, ya. Kemudian materi yang bisa dipraktekkan dari rumah, apa yang sudah dikerjakan untuk materi dasar listrik elektronika atau fisika? Coba pakai. Coba jawab pertanyaan saya pakai. Cara mainnya kayak festival terus gitu. Mungkin Boleh diulang, Pak, pertanyaannya? pertanyaannya itu materi yang bisa dipraktekkan dari rumah oleh Bu Tuti untuk dasar listrik elektronika dan fisika apa yang sudah disampaikan bisa dikerjakan di rumah? Ya, silakan. Untuk prakteknya sain materinya lagi aja. Paling yang sendiri karena waktu di sekolah itu nggak cukup gitu. Oh, waktu nggak cukup, ya. Terus untuk resistor, untuk pelajaran resistor udah sampai mana? Udah cara membacanya dari warnanya udah selesai sih, Pak. Iya. Oh gitu. Ya.
Oke, saya udah siapkan pertanyaan. Mungkin tidak banyak pertanyaan. Iya. Ya, tidak banyak pertanyaan. Kemudian terkait masalah keselamatan kerja. Iya. Ini saya masukkan ke kolom chat, ya. Nomor 1, Personal Protective Equipment atau PPE. Ini soal nomor 1. Saya minta pengertiannya apa, ya. Personal Protective Equipment ini apa? Ini saya kasih ke Ahum, ya. Ahmad Humaydi nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ini saya berikan ke Dinar. Ini ke Dinar, pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1/1970 ini memuat mengenai apa? Ya. Kemudian Farhan Ramadan. Nah, faktor keselamatan kerja itu apa saja? Ya, faktor keselamatan kerja itu apa saja, Farhan? Yang keempat, ya. Kemudian yang keempat, contoh alat pelindung diri untuk pakai, ya. Contoh alat pelindung diri seperti apa saja? Kemudian selanjutnya untuk Fahmi, contoh peralatan keselamatan yang ada di bengkel, ya. Fahmi, mana tadi Fahmi? Oh ya, Fahmi, ya. Contoh peralatan keselamatan di bengkel, itu. Kemudian untuk dapat jaki, contoh peralatan untuk menyambung kabel, ya. Contoh peralatan untuk menyambung kabel, ya. Itu. Kemudian alat safety-nya apa? Kalau kita mau nyambung kabel, itu alat safety-nya apa supaya nggak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Sudah, itu saja. Boleh dijawab secara langsung, silahkan. Ya, boleh dijawab secara langsung. Kalau memang bisa langsung jawab, silahkan. Itu lebih baik. Saya boleh jawab, Pak? Boleh, silahkan. Langsung kalau mau menjawab. Ya, di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1/1970 tentang keselamatan kerja mengatakan mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada suatu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Memberi pertolongan pada kecelakaan. Keenam, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Kedelapan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Kesembilan, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Seterusnya, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Dan yang terakhir, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Iya, oke. Ya, itu semua pasal-pasal mengenai Undang-Undang Keselamatan Kerja, ya. Nah, selanjutnya ada yang Farhan Ramadan, Pak. Silakan, Farhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dari kelas 10 TI1. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor keselamatan kerja. Silakan. Yang pertama yaitu faktor manusia. Tingkah laku yang sembrono, pengetahuan yang kurang, keterampilan yang kurang memadai. Ya. Kelelahan, kondisi fisik yang tidak disiplin dalam mematuhi aturan keselamatan. Yang kedua, ada faktor alat-alat kerja kurang sesuai dengan postur tubuh. Tiga, yaitu faktor lingkungan kerja, kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan, sikap pemimpin yang kurang mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Jadi apa yang disampaikan itu benar ya. Jadi kalau misalkan untuk faktor-faktor keselamatan kerja itu pertama dari manusianya dulu, pasti itu ya, dari manusianya. Kalau dari manusianya itu pertama kemampuan akan keterampilannya itu tadi. Kalau dia tidak memiliki keterampilan kemampuan untuk melakukan satu pekerjaan teknis, maka dia harus memperoleh edukasi atau pendidikan untuk pendidikan mengenai teknis ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita anak elektro ya, kita jurusan elektroindustri, tiba-tiba kita diminta untuk melakukan perbaikan memperbaikin atau melakukan pengoperasian mesin bubut. Nah, yang mana kita tidak memiliki pengetahuan. Nah, maka itu akan dekat sekali dengan faktor kecelakaan kerja. Nah, untuk itu maka kita harus mengedukasi diri kita. Kita harus berlatih dulu sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi jangan, kalau tidak sesuai, apalagi itu mengandung resiko, jangan dilakukan ya. Dengan sopan kita menolak, mohon maaf saya belum memahami kinerja mesin ini, takut kecelakaan kerja, khawatirnya ini menyusahkan orang banyak. Nah, seperti itu. Kemudian peralatan-peralatan safety, kita tidak diedukasi, tidak diberikan wawasan mengenai penggunaan peralatan safety ya. Nah, sehingga kita tidak tahu yang tepat itu seperti apa. Contoh, kalau kita bekerja di ketinggian, kita naik ke atas tiang listrik untuk masang kabel misalkan ya, masang kabel. Di situ memerlukan safety belt. Safety belt ini kita tidak tahu cara pakainya ya, tidak tahu cara mengencangkannya. Nah, jika terjadi walaupun itu alat safety sudah dipakai di badan tetapi tidak sesuai dengan fungsi kerjanya, ya kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja itu karena kelalaian kita sebagai manusia ya. Makanya harus, tadi ada kalimat harus sesuai dengan peralatan ya, seperti itu. Misalkan kita menggunakan wear pack atau kettle pack yang seluruh badan tertutup ya, seluruh badan. Nah, apakah itu sudah sesuai ya? Kalau tidak sesuai maka disesuaikan dulu. Kemudian dalam suatu pekerjaan kita menggunakan sepatu safety ya, sepatu safety apakah sudah dikenakan dengan baik, atau mungkin sepatu safety-nya kekecilan, nggak nyaman buat berjalan, kebesaran, susah juga untuk berjalan, kemudian tidak diikat dengan baik, talinya keinjak terus terjadi kecelakaan karena kita jatuh. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor-faktor keselamatan kerja. Nah, keselamatan yang lain adalah tidak tersedianya peralatan keselamatan kerja. Sudah tahu kita mau bekerja di proyek, misalnya di proyek itu banyak pembangunan. Ini di atas itu banyak orang bekerja. Kita tidak dilengkapi dengan helm pelindung. Ya kita jangan masuk. Kalau niat sudah mau masuk berarti harus meyakinkan diri itu untuk safety. Pakai helm ya. Pakai helm untuk keselamatan ya. Tiba-tiba kita mengabaikan hal-hal tersebut. Jika terjadi kecelakaan, ya itu karena kelalaian kita, ya gitu loh. Karena kelalaian kita. Terus yang kedua, karena memang mungkin tidak ada, ya. Oh, peralatan safety-nya nggak ada, Pak. Yo hati-hati, harus super hati-hati kalau memang memaksakan diri untuk memasuki area yang berbahaya seperti itu, ya. Banyak lagi. Selanjutnya ada lagi yang bisa menjawab. Silakan. Karena waktu kita terbatas, sebentar saya memasuki ke sesi 2. Saya, Pak. Silakan. Ada beberapa alat pelindung diri, contohnya seperti helm keselamatan, tali keselamatan, sepatu boot, masker, kacamata pengaman, sarung tangan, dan pelindung telinga. Betul. Ya. Jadi ada peralatan-peralatan seperti itu. Nah, gunakan pada fungsinya, ya. Gunakan pada fungsinya. Misalkan kalau kita bekerja di sesuatu ketinggian, pasti safety belt kita harus ada, ya. Rompi pengaman harus ada, ya itu pasti sudah. Kemudian kalau kita bekerja di bawah gedung bertingkat yang lagi dibangun, pasti ada helm, ya, gitu. Pasti ada helm, ya. Itu. Nah, misalkan Pak sudah pakai peralatan keselamatan kerja tapi tetap celaka. Ini contoh. Ini pertanyaan yang gampang sekali yang sering kali keluar buat orang yang mungkin perlu dilatih kembali untuk mengenai pentingnya safety ya. Pak, saya udah pakai peralatan safety kok tetap ya saya masih celaka, dalam artian mungkin mengalami accident atau kecelakaan yang tidak disengaja. Sudah pakai helm, pakai rompi, kakinya ya. Kakinya kena kejatuhan palu gitu loh. Gitu.
Tapi karena sepatunya pakai sepatu safety, dia aman, masih tetap celaka, ya. Alat safety itu digunakan untuk sebagai pengaman, standar pengaman. Standar pengaman utama adalah kepala, ya. Standar pengaman utama kepala atau badan. Kalau kita bekerja di ketinggian, itu pasti ada safety belt, ya. Kalau kepala ini udah wajib, jadi jangan abaikan. Nah, apalagi semua itu harus serba safety, ya. Kemudian sepatu safety juga penting. Misalkan kita bekerja di lokasi proyek, kemudian bekerja di pabrik yang sekiranya di maintenance, ya, mungkin pegang palu atau apa, tiba-tiba kalau kejatuhan di kaki gimana? Nggak jatuh di kaki, Pak, jatuhnya di lutut. Nah, tapi standar dari perusahaan dan standar dari keselamatan kerja adalah sepatu safety, ya. Kecuali kalau kalian mau main skateboard, pakai pelindung lutut, ya, knee protection boleh. Tapi kalau di pabrik itu tidak umum, ya, di manufaktur tidak umum. Selanjutnya, jawaban berikutnya. Wajahnya tolong ditunjukkan, ya. Oke. Nah, ya kayak gitu Gibran. Terima kasih. Gibran. Nah. Jangan gitu ya. Dan dibuang ke helm. Ya. Ayo silakan. Pertanyaan berikutnya. Contoh peralatan keselamatan bengkel. Siapa tadi yang kedapatan masalah itu? Fahmi? Iya, Pak. Nah, contoh peralatan keselamatan di bengkel. Kita bicara spesifik di bengkel. Apa peralatan safety-nya? Peralatan keselamatan ya? Ya. Belum ketemu, Pak. Oh, itu logika loh. Bentar, Pak. Logika loh, ya. Silakan. Desi. Contoh peralatan keselamatan di bengkel apa? Kalau kita masuk ke bengkel apa? Kalau saya nanya Fakih pasti bisa jawab. Tapi saya nanya Desi sekarang. Kalau kita di bengkel itu peralatan safety-nya apa? Ayo, itu bisa logika ya, nggak harus lihat di buku. Kalau kita datang ke bengkel, peralatan apa yang harus kita siapkan untuk keselamatan? Ya, silakan. Ayo. Kacamata pelindung boleh. Ya, kacamata pelindung boleh. Kenapa itu dipakai? Kalau misalkan kita lagi ngebor, ya supaya nggak percikan itu masuk ke mata, ya. Kalau mungkin kecil sih nggak apa-apa, tapi kalau besar mending pakai kacamata. Terus apalagi Desi? Masker, sarung tangan. Masker, ya. Masker digunakan untuk anti debu atau misalkan kalian sambil nyoder. Pas sambil nyoder, asap itu kan sedikit banyak itu mengandung aditif dan berbahaya. Ada baiknya pakai masker. Terus apa lagi? Sarung tangan. Sarung tangan. Ya. Boleh. Ya. Gitu. Nah, jadi ya seperti itu ya. Pertama nih, kacamata pelindung. Ya, itu pasti kita pakai karena untuk kalau kita ngebor atau apa pakai itu supaya aman. Atau pada saat nyoder supaya asap nggak masuk ke mata, itu juga untuk mengamankan. Walaupun sifatnya kecil ya, itu. Tetapi itu tetap alat safety. Kemudian masker supaya asap dari kita nyoder itu tidak langsung masuk. Atau pada saat kita ngerjakan instalasi listrik itu kita nggak kena debu-debu yang nggak penting ya itu. Kemudian sarung tangan ya. Jangan ngira kita cowok tangan bisa kasar ya, kita harus bisa menyelamatkan tangan kita juga, jangan sampai kasar. Pakai sarung tangan kalau misalkan untuk pekerjaan yang sifatnya kasar ya, memalu, ngebor yang itu istilahnya betul tangan ini bersentuhan dengan benda keras langsung ya, seperti itu. Kemudian ya saya rasa itu ya. Kalau helm safety hanya digunakan kalau misalkan kita belajar instalasi itu di atas ada teman kita segala macam. Nah, ada baiknya kita pakai helm ya supaya apa? Nggak kejatuhan. Kalau kejatuhan kan lumayan sakit itu kepala ya. Kalau bahu kejatuhan mungkin kesleo. Tapi kalau kepala sudah kena itu misalkan ya jauh-jauh lah sampai keluar darah kan bahaya juga ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Ada yang kalian tanyakan sebelum saya tutup? Monggo silahkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup?
di dalam safety atau keselamatan kerja, ya, keselamatan kerja. Di sini kita harus memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, ya, yang tadi sudah disebutkan dalam pertanyaan. Kemudian keselamatan kerja dan perlindungan kerja. Nah, perlindungan kerja itu bisa berupa semacam asuransi, BPJS atau apa untuk menyelamatkan dalam pekerjaan. Ingat, kalau nanti kalian jadi pekerja di industri, itu kalian wajib memperoleh perlindungan ketenagakerjaan, ya. Jangan lupa seperti itu. Kemudian peralatan P3K. Ingat, peralatan P3K sifatnya ringan, ya. Misalkan di situ ada apa? Ada Handyplus, ya, untuk kemudian ada misalkan obat pusing, kemudian obat, nah itu sifatnya yang ringan, perlengkapan P3K. Perban, ya, perban. Kemudian untuk misalkan alat pelindung diri lain itu seperti ya tadi tuh body armor juga ada tuh, kayak semacam pelindung badan. Kalau misalkan ada yang ngelas atau apa, itu ada kayak celemek dari kulit itu, ya. Kemudian sarung tangan juga macam-macam, ada yang dari kulit, ada yang dari karet, ada yang dari kain, ya, seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian tidak lupa juga kalau misalkan di situ ada masker, kacamata, ya, helm, ya, itu, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita yang berlogika, ini safety-nya apa nih? Oh, kalau saya kerja cuma nyoder, ya kacamata pelindung, ya, sama masker itu sudah cukup. Sarung tangan tidak diperlukan, ya. Ya masa toh solder udah tahu panas kalian pegang ujungnya, kan nggak mungkin kan, ya. Siapa tahu kalian mau melatih ilmu kebatinan kalian, ya. Jadi ujungnya yang panas dipegang gitu, ya. Nah, itu ya, jangan, ya. Ini Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13, ya. Selanjutnya di sini sudah menerangkan pasal-pasal, tinggal dibaca saja. Nah, keselamatan kerja, ini definisinya. Kesehatan kerja, upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap. Ini kesehatan kerja, mencegah, ya. Kemudian keselamatan kerja, upaya ditujukan untuk melindungi pekerja, ya, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, ya. Nah, kemudian nih syarat-syaratnya ada undang-undang lagi, ya. Nah, faktor-faktor keselamatan kerja seperti tadi, faktor manusia, ya, faktor manusia. Tuh, tingkah laku yang sembrono. Kalau nggak ngerti, nanti kalau kalian sudah mulai PKL, kalau nggak ngerti di area itu, tanya, jangan sok tahu, nanti berbahaya kalian. Pengetahuan yang kurang, nah pengetahuan kalian kurang mengenai area kerja, maka bertanyalah. Makanya kalau bekerja itu ada orientasi kerja, ada masa training, di situ memberikan pengetahuan mengenai lingkungan bekerja. Keterampilan yang kurang memadai. Nah, makanya kalian masuk teknik elektro itu kalian wajib punya keterampilan elektro sehingga nanti bekerja di bidangnya itu tidak kesulitan. Tetapi kalau bekerja di bidang lain, nah itu merupakan sebuah nafkah dan rezeki, ya. Silahkan mau ngambil pekerjaan dengan keterampilan atau pekerjaan dengan sikap mental kalian. Nah, itu silahkan aja, ya, tidak ada masalah. Faktor alat kerja. Kurang sesuai dengan postur tubuh, tidak layak pakai, tidak memakai alat pengaman. Contoh, sepatu safety-nya kegedean, udah nggak sesuai, harus pas. Sepatu safety-nya kekecilan, ya, sama juga nggak nyaman kita jalan. Gitu. Kemudian dikasih sarung tangan ujung jarinya banyak ada yang kosong, gitu. Nah, itu nggak bisa juga, tidak memadai, ya. Faktor lingkungan kerja, kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, sebelum bekerja, pastikan peralatan safety itu ada. Semua perusahaan saat ini sudah mulai menunjukkan sebuah kepedulian terhadap keselamatan kerja. Makanya mereka ada ISO mengenai keselamatan kerja. ISO itu International Standard Organization. Kalau perusahaan mau dapat order bagus, maka dia harus mengikuti standar-standar internasional, ya. Lingkungan yang diharapkan teratur, bersih, tidak licin. Nah, ada 5R istilahnya, ya, rapi, resik, rawat, ringkes, ya, itu seperti itu, ya. Nah, di situ kalau dalam lingkungan kerja wajib bersih. Kalau kalian bekerja dengan tidak lingkungan bersih, maka bersihkan dulu baru bekerja, ya. Perlindungan kesehatan. Nah, perlindungan kesehatan, pertolongan pertama pada kecelakaan, perlengkapan sama kotak P3K. Ingat, kotak P3K hanya kotak kecil, ya, isinya untuk peralatan yang kiranya cedera ringan. Ya, kalau sampai terjadi kecelakaan sampai patah tulang, artinya apa? Kita cuma bisa merban, ngikat dengan spalek, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tidak bisa kita tangani karena kita bukan ahlinya, kita bukan dokter.
Nah, selanjutnya alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment atau PPE sesuai dengan bahaya yang dihadapi ya. Kalau kita bekerja di PMK ya, PMK itu untuk pemadam kebakaran ya, damkar ya. Nah, pasti kalian menggunakan sarung tangan yang beda, sarung tangan karet anti api dan baju seperti ketelpak yang tahan api, bukan sarung tangan kain. Tapi kalau kalian bekerja cuma di bagian industri, kalian dikasih sarung tangan kain, standar seperti itu. Itu ya. Jadi harus disesuaikan ya. Nah, alat pelindung diri, kepala, mata, telinga. Nah, helm, kacamata goggles ya, suara bising ya, itu. Di layar monitor kalian sudah bisa lihat ya gambar-gambarnya. Desi udah kelihatan, Desi, itu gambar-gambarnya peralatan yang dipakai? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke, ya. Debu, asap, dan gas beracun. Nah, kalau misalkan masker, lihat maskernya. Kalau masker untuk masker debu, seperti yang kita lihat sekarang, atau masker yang kita pakai pada umumnya untuk pengendalian corona itu, ya. Tetapi kalau masker gas, ada kayak ini filternya di kanan kirinya, atau satu di depan atau di kanan kiri. Itu masker gas, ya, betul-betul memfilter gas, ya. Kemudian tangan itu untuk sarung tangan. Lihat sarung tangannya. Kalau buat ngelas berbeda dengan buat pekerja biasa. Kemudian kaki, ini sepatu safety. Ada yang ada pakai tali, ada yang langsung pakai cuman kayak semacam perekat gitu ya. Kemudian untuk tubuh itu ada gambar semacam ketelpak nih ya, semacam ketelpak nih. Nah, selanjutnya seperti itu. Kemudian peralatan-peralatan itu ada simbolnya. Jadi kalau kita masuk ke lokasi tertentu yang betul-betul sadar akan keselamatan kerja, di situ ditunjukkan. Begitu kita masuk, di situ ada gambar kacamata. Artinya apa? Kita wajib menggunakan kacamata yang sudah disediakan, kacamata pelindung. Begitu mau masuk, kita lihat ada gambar earphone begini. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya nyampaikan ke kalian bahwa kondisi kita lagi masa dalam PSBB ya. Jadi belum ada kegiatan di sekolah ya, belum ada kegiatan di sekolah karena kondisinya kita masih dalam pembatasan ya, skala besar. Kemudian untuk kegiatan praktek yang sudah direncanakan itu belum bisa dilaksanakan karena memang situasi yang mengharuskan kita stay di rumah dulu. Nah, kemudian untuk materi pelajaran ya tetap nanti koordinasi ke guru-guru bidangnya masing-masing ya. Nah, untuk kali ini yang kita bahas itu adalah perihal keselamatan kerja ya, perihal keselamatan kerja. Jadi ada pertanyaan nanti yang saya akan berikan ke kalian ya, ada pertanyaan yang akan saya berikan ke kalian ya, seperti itu. Oke, nah pertanyaannya saya masukkan di kolom chat ya, pertanyaannya saya masukkan di kolom chat. Di kolom chat saya berikan pertanyaannya. Oke, nah langsung saya tunjuk saja ya. Nomor 1, sebutkan Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, Undang-Undang Tenaga Kerja mengenai keselamatan kerja. Ya, ini saya tujukan yang akan menjawab berdasarkan buku yang sudah saya bagikan itu ke Dion. Ya, Leonardo Dion itu nomor 1. Kemudian apa yang dimaksud dengan alat personal protective equipment. Untuk nomor 2 saya sebut nama Afifah nomor 2 ya, bisa langsung mencari jawabannya, tapi kalau sudah bisa langsung menjawab. Kemudian
Nomor 3, faktor-faktor keselamatan kerja. Faktor-faktor keselamatan kerja itu apa saja? Itu saya berikan ke Mulya Dwi Andika. Faktor-faktor keselamatan kerja itu apa saja? Kemudian nomor 5, sebutkan peralatan perlindungan kesehatan. Peralatan perlindungan kesehatan, bedakan dengan perlindungan diri. Peralatan perlindungan kesehatan saya berikan ke Nabila, ya, ke Nabila. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, sebutkan peralatan pelindung diri di bengkel kita, di bengkel elektronika, ya. Saya berikan ke Ridho Nugraha, ya. Saya berikan ke Ridho Nugraha. Silahkan kalau kalian bisa langsung menjawab, langsung sebut saja. Ini kita latihan, ya. Jadi Mulya ada yang ditanyakan sebelumnya? Karena Mulya raise hand. Silakan Mulya. Ya. Oke, jadi di dalam assessment atau di dalam faktor penilaian untuk sekolah, yang pertama itu adalah secara literasi, ya, secara tes tulis, ya, tes tulis. Itu pasti kalian akan menjawab pertanyaan berupa tes tulis dan kalian akan menuliskan jawaban. Nah, selanjutnya adalah sistem wawancara. Nah, saya menggunakan sistem wawancara. Ini saya menggali argumentasi dan keberanian kalian untuk berbicara. Nah, seperti itu, ya. Kemudian nanti dalam belajar kita di SMK itu ada 3 faktor. Jangan lupa, ya. Yang pertama itu sikap. Makanya saya mengedepankan sikap kalian yang bagus dalam belajar. Yang kedua baru ilmunya yang diberikan. Setelah itu belajar memperoleh ilmu tersebut dan ilmu menyerap ke dalam diri kalian, baru dari ilmu itu dipraktekin, ya. Jadi sikap, ilmu dan prakteknya dari ilmu tersebut dijadikan satu, ya, dijadikan satu. Seperti itu. Nah, saya harapkan kalian memahami hal ini dan tetap semangat dalam belajar. Nah, silahkan yang bisa menjawab, ya, bukunya yang sudah saya bagikan di kelas kemarin, ya, yang di WA group, ya. Silakan. Sambil saya menunggu jawaban dari kawan-kawan yang sudah saya tunjuk sejumlah 7 orang, saya mau bertanya ke Jaki saja. Jaki Nurastari Multazam. Jaki, apa kabar Jaki? Ya Pak. Baik Pak. Saya mau tanya Jaki, belajar dengan Bu Tuti dasar listrik elektronika sudah sampai mana? Sudah sampai yang itu Pak, yang baterai itu Pak. Sampai baterai, ya. Untuk membaca nilai resistor sudah? Sudah Pak. Oh sudah, oke, bagus ya kalau gitu. Nah, kemudian itu Jaki, sudah dibikin ilustrasi praktek apa? Praktek yang dari rumah yang ditunjukkan ke Bu Tuti apa? Praktek ini mengukur jangka sorong kayaknya Pak, jangka sorong. Oh jangka sorong ya. Oh iya. Membaca jangka sorong. Membaca jangka sorong ya. Oh iya. Ya itu salah satu praktek yang bisa dilaksanakan di rumah. Jadi praktek itu kategorinya ada yang sifatnya bisa dikerjakan dari rumah. Tetapi yang satu, yang kedua itu tidak bisa dikerjakan dari rumah, harus ada di bengkel praktek. Karena di situ adalah praktek yang sifatnya khusus, yang tidak bisa diperoleh di kawasan umum, ya. Kalau misalkan kayak praktek-praktek umum itu ya seperti menggunakan alat ukur, kemudian menggunakan peralatan kerja itu. Tapi kalau yang sifatnya khusus, kalau misalkan kalian praktek pengukuran resistor, tetapi semua itu jika dipandu dari sekolah, dibawa pulang ke rumah sebagai PR untuk praktek di rumah, selama tidak mengandung berbahaya, silahkan bisa. Kalau misalkan untuk praktek kimia, ya, kita untuk elektro ada praktek kimianya, ya, untuk melakukan etching pada PCB, ya, itu menggunakan media kimia. Jadi
menggunakan ada yang pakai elektrolit ya, itu ferrofluorid, bukan elektrolit, ferrofluorid sama HCl. Nah itu sangat berbahaya karena itu cairan kimia dan harus dipandu dari sekolah ya, itu nggak mungkin dibawa pulang. Tapi kalau sifatnya yang bisa dibawa pulang ya yang sifatnya umum dan bisa dilaksanakan dan itu tidak safety untuk dilaksanakan di rumah. Oke, jawabannya apa nih? Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh menduluin siapa-siapa saja. Silakan. Dibaca saja, boleh. Hukum tahun 2003 tentang ketenangan. Undang-undang nomor berapa? Nomor 13 tahun 2003. Oke, sebutkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 ya. Itu untuk keselamatan kerja ya. Oke. Apa, Pak? Itu untuk keselamatan kerja, undang-undang tersebut. Belum ketemu. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan Salah, Pak. Ayo. Apa salah, Pak? Aduh. Ya kan, ketahuan. Ya, silakan. Aduh. Pak, dicari dulu, Pak. Oh ya, oke, cari dulu. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan alat personal protective equipment? Yang lainnya, siapa? Yang nomor 2 siapa? Yang nomor 2 siapa yang jawab? Saya. Afifah, ya silakan, Fi. Suatu alat yang memiliki fungsi mengisolasi sebagian atau seluruh bagian tubuh untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya di tempat kerja. Ya, oke ya. Benar nggak, Pak? Itu dari halaman berapa itu? Apa cari di Google ya? Ya. Luar, Pak, soalnya nggak bawa buku. Oh, nggak bawa buku, Bu. Iya. Ya harusnya di-download itu ya, di-download. Iya, lagi di luar. Oh, lagi di luar. Ya. Oke. Nih. Ya. Udah. Jadi buku yang saya bagikan itu ada, ya. Nih. Ya. Kegiatan pembelajaran 6, keselamatan kerja, ya. Oke, kalau gitu pertanyaan yang belum terjawab nanti dijawab di Google Classroom. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya. Nah, setiap tenaga kerja berhak mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya perlindungan hukum, moral dan kesusilaan, ya. Perlakuan sesuai dengan harkat martabat derajat sebagai manusia, ya. Jadi walaupun kita bekerja bukan berarti kita budak, ya, yang tidak punya hak. Kita punya hak. Nah, selanjutnya keselamatan kerja. Nah, kesehatan kerja dengan keselamatan kerja berbeda, tapi saling terkait. Kesehatan kerja, upaya yang ditunjukkan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Artinya apa? Kalau kesehatan kerja, pertama itu lingkungan kerjanya bagus dulu, bersih dulu. Kalau lingkungan kerjanya udah kotor, maka itu tidak menjamin keselamatan dalam bekerja. Nah, kemudian selanjutnya keselamatan kerja, upaya ditunjukkan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan. Ya, berarti kalau keselamatan kerja ada perlakuan, ada standar prosedur untuk selamat dalam bekerja, ada peralatan safety dalam bekerja, ya. Selanjutnya tempat kerja. Nah, tempat kerja tiap ruangan atau lapangan atau area kerja kita, ya. Kalau area kerja kita satu ruangan, ya itu berarti area kerja kita wajib kita jaga rawat, ya. Tapi kalau misalkan area kerja kita di luar ruangan, maksudnya di luar ruangan itu
Seperti misalkan dalam sebuah pabrik itu ada area gudang. Nah, seluruh gudang itu adalah area kerja kita. Maka kita harus bekerja untuk bekerja secara maksimal untuk di area ruangan tersebut, ya. Nah, syarat-syarat keselamatan kerja. Nih pasal 3, ya. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian faktor keselamatan kerja. Faktor keselamatan kerja itu terdiri atas faktor manusia, faktor alat kerja, faktor lingkungan kerja. Itu ada 3. Faktor manusia, kalau mau selamat kerja itu orang harus punya ilmunya dulu. Makanya kalian bekerja sekolah di teknik supaya dapat ilmu teknik bidang ini kalau memang bekerja bidang ini. Tapi bagaimana kalau tidak bekerja dalam bidang elektro? Maka kalian mengikuti standar yang berlaku pada perusahaan tempat kalian nanti bekerja, ya. Nah, kalau nggak tahu jangan sok tahu, berbahaya. Kita anak elektro ternyata bekerja di bidang mesin perkakas. Nyatanya jangan sok tahu, nanti takutnya berbahaya untuk ketidaktahuan kita, ya. Nah, faktor alat kerja, ya, faktor alat kerja. Misal dapat sepatu safety kekecilan, nggak enak buat jalan, akhirnya nggak dipakai. Ada sepatu safety kegedean, pada saat jalan karena terlalu panjang dari ukuran kaki kita juga menyulitkan, bisa berbahaya. Jadi harus pas, ya, pas dan sesuai. Faktor lingkungan kerja, kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan, sikap pimpinan yang kurang mendukung. Contoh, sudah tahu ini perusahaan bekerja di bidang, misalkan di bidang alat berat, di situ ada mesin bubut, ada mesin perkakas, ada macam-macam, ya. Itu nggak bersih sama sekali pabriknya. Nah, itu berbahaya karena tidak mendukung keselamatan kerja. Kalau ke tempat area kerjanya kurang bersih, itu bisa jadi misalkan ada oli tumpah di lantai, tidak dibersihkan. Kepleset gimana? Ya. Nah, kepleset, kalau cuma kepleset cuma jatuh, tapi kalau keseleo, patah tulang dan lain sebagainya. Nah, itu akan merugikan diri sendiri, merugikan perusahaan juga. Nah, kemudian lingkungan kerja yang diharapkan, teratur, bersih, tidak licin. Barusan tadi saya ngomong, ya. Itu. Kemudian pelindungan kesehatan, pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, perlengkapan P3K sama kotak P3K. Ingat, pertolongan pertama pada kecelakaan itu sifatnya peralatan medisnya ringan, ya, satu kotak kecil isinya perban, selotip, kemudian mungkin ada obat merah, kemudian ada obat mah, obat pusing, sifatnya yang ringan, ya. Kalau misalkan terjadi kecelakaan yang cukup berat, ya itu otomatis peralatan ini hanya sebagai istilahnya pertolongan pertama, selanjutnya dibawa ke dokter, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya alat pelindung diri. Nah, penggunaan alat pelindung diri atau personal protective equipment PPE yang efektif harus sesuai dengan bahaya yang dihadapi. Contoh, kalau misalkan kita di area kerja untuk mesin, kelas, sarung tangannya karet dan anti listrik, bukan kain. Nah, kalau kita bekerja di bagian produksi, sarung tangannya kain. Nah, seperti itu juga, ya. Kemudian kalau misalkan kita bekerja di ketinggian, pakai safety belt, ya, supaya aman, seperti itu, ya. Itu contoh-contoh. Kemudian alat pelindung diri atau personal protective equipment PPE ini ada buat kepala, ya. Ini contoh, ada ada helm, kemudian ada kacamatanya, ada pelindung telinganya. Nah, kemudian ada masker. Ingat masker, lihat itu daerah berbahaya itu seperti apa? Oh, cuman debu masker biasa bisa. Masker kita yang kita pakai untuk untuk pencegahan corona itu bisa juga untuk debu, ya. Tetapi kalau untuk masker gas berbeda. Kalau masker gas ada filternya di depan begini, ya, kayak mulut alien kalau saya bilang. Ada filternya di kanan kiri, kanan saja atau kiri saja, atau cuma di depan. Yang jelas kalau itu dipakai kita sudah nggak mencium bau sekitar, ya. Kemudian sarung tangan, ya, sarung tangan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ini sepatu safety. Sepatu safety sekarang tuh didesain keren-keren, bagus-bagus. Buat jalan juga bagus. Tetapi sepatu safety punya standar. Di ujung sepatu safety ada logamnya, ada besinya, ya, supaya kalau kejatuhan kena palu atau mungkin ketendang nggak merusak itu. Cuman bayangin,
sepatu safety dipakai main bola. Waduh, bahaya. Karena apa? Yang pertama berat, yang kedua kalau ketendang kaki teman patah gitu. Karena apa? Ujungnya besi ya. Nah, itu makanya kalian harus sesuaikan. Ya kalau main futsal ya sepatu bola ya, seperti itu ya. Kemudian baju wear pack atau kettle pack yang terusan. Kalau postur kita misalkan 165, 170, mungkin kebesaran itu lihat seberapa kebesarannya ya. Bajunya kalau kebesaran sekitar ini ya itu. Asal nggak terlalu besar. Kalau terlalu besar juga malah tidak nyaman ya. Kekecilan juga repot, nggak bisa diselerekin ya, itu susah, sobek semua. Kemudian peralatan safety yang di atas tadi berdasarkan bentuk dan titiknya diberikan dalam bentuk simbol area. Nah, kalau misalkan kita melihat mau masuk ke area proyek ada simbolnya helm, wajib pakai helm yang disediakan atau bawa sendiri. Kemudian di situ ada gambar kacamata, wajib pakai kacamata. Jadi kalau kita masuk area produksi atau area kerja, nanti kalau kalian PKL, Pak itu di situ kok sebelum masuk ada gambar, gambarnya telinga begini, berarti areanya bising. Kalian wajib mengenakan ini atau bawa sendiri. Ya, rata-rata untuk di pabrik, untuk tamu pasti disediakan. Tetapi kalau misalkan sudah berhari-hari bekerja di situ, menyediakan secara mandiri, beli sendiri ya. Menggunakan PPE untuk hidung, tuh masker ya. Kemudian menggunakan PPE untuk tangan, nanti ada gambarnya tangan begitu ya, itu artinya sarung tangan. Nah, kemudian simbol-simbol waspada terhadap bahaya, itu ada banyak simbolnya ya. Nah, masing-masing simbol punya macam-macam arti. Ini bahan-bahan mudah meledak. Biasanya ini di gudang yang ada bensin, bahan bakar, itu dikasih simbol ini. Artinya kalau sudah melihat begitu, itu kita harus waspada, jangan bawa api ke dalam. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi bahan-bahan korosif, ini gambarnya tangan sama gambarnya gelas ukur itu. Artinya apa? Mudah korosif itu mudah berkarat. Nah, biasanya tempat-tempat ini ada di lab ya, ada di lab. Nah, kemudian ada lagi hati-hati bahan mudah terbakar, ada gambarnya api ya. Misalkan kita kedapatan kerja di pabrik kembang api misalkan. Nah, itu hati-hati, itu bahannya mudah terbakar semua ya. Gitu. Nah, kemudian yang umum kita lihat nih seperti ini. Bahaya listrik tegangan tinggi, ada gambarnya petir ya. Semua gardu induk pasti ada gambar itunya. Nah, maka jangan coba-coba untuk bener gak sih kalau itu tegangan listriknya tinggi. Ya jangan dicoba gitu. Kalau dicoba bahaya di kalian. Lewat nanti hidupnya ya. Hati-hati ya. Kemudian kalau ini area pengisi aki jarang saya lihat ya, kecuali di pabrik baterai. Kemudian nih ada gambarnya tengkorak. Hati-hati bahan beracun ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga nih untuk kebisingan. Nih, pakai gambarnya earphone. Semua berwarna kuning itu sifatnya adalah hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau warna kuning hati-hati, ya. Itu. Kalau warna biru ya, biru seperti ini anjuran, wajib atau anjuran dan wajib biasanya ya. Anjuran dan wajib ya. Seperti ini. Nah, kalau ini kuning hati-hati, berarti kita harus mewaspadai. Kalau merah sudah dilarang. Ya, sama kayak lampu lalu lintas. Warna warna merah berhenti, kuning hati-hati, hijau silahkan melintas. Nah, ini contoh, jangan disentuh. Ya, jangan disentuh. Kemudian ada gambar dilarang merokok. Ingat, kalau sudah ada simbol ini artinya dilarang. Ada hukumnya, ada konsekuensinya. Kemudian sekarang dilarang membawa kamera. Di setiap SPBU sekarang ada gambarnya logo kamera disilang. Itu. Kenapa? Karena sinyal dari kamera atau HP yang kita gunakan itu bisa memicu. Kamera dan HP bisa memicu kebakaran atau pengacak sinyal. Ya, kalau naik pesawat dilarang HP-nya nyala. Kalau dia baru take off ya, itu jangan sampai kita menyalakan HP kita. Itu. Nah, seperti itu. Nah, nih simbol-simbol larangan ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya simbol-simbol petunjuk P3K. Nah, kalau kita menempatkan P3K, kotak P3K harus ada simbolnya di mana diletakkan. Kemudian ini ada klinik darurat. Biasanya di pabrik-pabrik itu biasanya ada klinik di dalam pabrik. Jadi kalau sifatnya darurat atau masalah bisa di situ ya. Kemudian nanti direkomendasi untuk ke rumah sakit atau ke
tempat kesehatan terdekat. Kemudian ada dokter daruratnya juga ya. Kemudian, nah ini alat-alat kejut jantung, pandu darurat dan lain-lain. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, ini pelajarannya kita ya. Gambar teknik dan kerja. Teknik kerja bengkel. Ada yang tanyakan? Silahkan. Selesai. Ya, sudah selesai. Hampir 30 menit. Silakan. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Kok diem semua? Nggak ada. Oh, nggak ada ya Yuli. Ya, oke. Ya, wajahnya nggak kelihatan. Saya nggak mengenali Yuli ya. Itu siapa ya? Nah, Kaisa juga nggak pernah memperlihatkan. Bulan juga nggak kelihatan. Tugasnya pada GCR, pertanyaan saya yang ada di kolom chat saya pindahkan ke GCR. Kalian ketik aja jawabannya ya. Jadi nggak usah nyatet di buku lagi ya. Seperti itu. Malu. Oh, lagi malu. Ya. Nanti selanjutnya minggu depan kalau memang kita berkesempatan hadir di sekolah, kita ketemu di sekolah. Tapi kalau belum ada kesempatan kita ketemu di sekolah, maka kita masih tetap seperti ini, Zoom lagi ya, Zoom lagi, sesi-sesian lagi. Kalau sesi 1 nggak berhasil masuk ke sesi 2. Kalau sesi 1 telat, masuk sesi 2. Kalau sesi 2 telat, ya berarti nggak masuk ya. Atau sesi 2 nggak bisa hadir Pak, karena ada keperluan, maka masuk sesi 1 saja ya. Ya gitu. Hidup jangan dipersulit ya, dipermudah. Tetapi hidup saling menghargai, wajahnya disembunyiin semua. Padahal ini Bapak kurikulum lagi melihat kalian ini. Ya, lagi melihat kalian. Ini siapa saja sih Pak Robi yang aktif, siswa-siswinya yang belajar. Oh ini loh, wajahnya kelihatan semua gitu. Jangan-jangan tuh kameranya nyala, HP-nya nyala, zoom-nya masuk, tapi orangnya entah kemana ya. Kayak kakak kelas kalian kemarin ya, sambil naik motor itu HP-nya ditaruh. Maka saya lihat kok mau saya kasih pertanyaan nggak bisa, karena Pak goyang HP-nya gini. Ya sudah ya, biar mungkin dalam perjalanan ya itu dari urusan keluarga. Oh iya, saya nyampaikan itu kemarin ada salah satu kawan kita berbelasungkawa ya, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah ayahnya ya. So, ayo ayahnya siapa yang sudah meninggal dunia? Sudah kakak gitu. Siapa? Ayahnya siapa? Nabila. Tuh Nabila ada itu ya. Nabila yang sabar ya, yang kuat ya Nabila. Kita semua satu kelas ngucapin belasungkawa ke Nabila, semoga beliaunya husnul khotimah ya. Dan Nabila beserta bunda dan keluarga lainnya diberikan kekuatan batin ya. Begitu. Oke. Misalkan kalau kalian ada keperluan dan lain sebagainya ya, kalau memang ada keperluan, misalkan kayak tadi pagi ada yang izin tidak bisa mengikuti pelajaran selama seminggu, maksudnya tidak bisa itu status kalau ada segala sesuatu di sekolah tidak bisa hadir. Nah maka saya sarankan tetap mengikuti pelajaran selama seminggu di daerah asal dengan catatan protokol kesehatan dan juga konfirmasi jika ada kendala ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom, tetap harus diselesaikan ya. Cuman bedanya adalah mungkin situasinya di lokasi yang jauh dari Kabupaten Tangerang ya. Ya tadi pagi ada yang mau izin Pak, putra saya mau pulang kampung karena ada nikahan saudara gitu. Acaranya nggak rame-rame, cuman keluarga ya. Ya sudah, yang penting protokol kesehatan ya, 3M itu dilaksanakan. Terus jangan lupa juga tetap mengerjakan tugas Google Classroom ya dari lokasi. Kalau insya Allah ada kegiatan di sekolah saya kabarin. Tapi sepertinya dalam masa seperti sekarang ini, kita dari masih masa pandemi dan sekarang masih PSBB, kita tidak bisa mengadakan pembelajaran luring ya, mengadakan pembelajaran di kelas. Tidak ada pelaksanaan praktek juga ya, semuanya dari rumah seperti itu.
Oke, ada yang ditanya lagi? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Cukup ya? Cukup. Ya udah. Tugasnya saya kirim ke Google Classroom, nanti tinggal kalian isi saja ya, ketik saja jawabannya. Jadi dari 1 sampai 7 tadi ya, dan sebagai absensi kalian, terima kasih atas keaktifannya. Terima kasih Jaki, Vina, Muhammad Ilham, Nabila yang semangat ya, Ferdi, Leonardo, Dion, Muhammad Arlan, Afifah, Mulia, Kaisa, Noval Arif, Yulia, Rido. Ini ada Eca. Eca ini siapa ya? Kok namanya Eca ya? Siapa ya Eca ini? Bapak saya nggak disebut. Yang mana yang nggak disebut? Siapa yang disebut? Wulan sudah. Wulan sudah. Ini ada satu nama ini, nama baru nih, ada nama Eca ini. Eca ini siapa ya? Oh, Yesa. Yesa ya. Tuh Kaisa ketawa aja tuh, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya. Nanti kita mudah-mudahan aja bisa ketemu di sekolah minggu-minggu depan. Kalaupun memang belum bisa, ketemu lagi via virtual seperti sekarang ini. Terus saya mengingatkan, remedial jangan lupa diselesaikan. Ya, remedial jangan lupa diselesaikan. Konfirmasi jika ada kendala. Karena nanti pada saat ketemu saya, kalian wajib membawa rapot kalian yang sudah itu mau saya ganti dengan rapot asli kalau masih ada remedial. Kemudian biodata, tolong dicek biodata di situ. Kalian cek kalau memang biodatanya itu sudah sesuai, sampaikan. Tapi kalau belum sesuai, coret saja di kertas tersebut. Nanti saya ganti setibanya di sekolah. Ya, karena biodata itu penting. Jangan lupa NIS, NISN dan data sekolah yang saya kirim melalui WA group untuk kalian patuhi dan kerjakan. Karena itu untuk pemeriksaan, ya. Jadi saya tidak menunda nanti, mending sekarang. Data kalian berupa KK, surat ijazah terakhir SMP-nya sama akta kan sudah ada, akta kelahiran itu mewakili kalau misalkan terjadi ketidaksesuaian data. Saya sudah punya di sekolah, jadi saya tinggal berikan ke Dapodik untuk disesuaikan. Walaupun baru nanti 2 tahun lagi, sekarang udah kan kelas 10, kelas 11, kelas 12, masih untuk buat kelas 12, sekarang sudah saya cicil supaya kalian tidak ada kendala. Siapa tahu terjadi pergantian wali kelas, saya sudah siapin buku diri kalian, data lengkap, tinggal berikan. Nih, perwalian saya sebelumnya. Seperti itu. Ya, kalau misalkan saya jadi perwalian kalian sampai kelas 12, ya saya tetap menyelesaikan tugas saya sebagai wali kelas kalian. Ingat, di kelas saya tidak ada yang santai. Ya, di kelas saya berbeda dengan kelas yang lain, artinya apa? Masing-masing punya cara mengatur, saya punya cara mengatur. Yang saya targetkan di kalian adalah sebelum ataupun sesudah lulus sudah ada kepastian di mana kalian harus melangkahkan kaki. Mau bekerja, mau cari beasiswa, itu sudah jelas di kelas 11. Baru kita susuri, ya. Itu. Yang mau bekerja, skillnya ditambahin. Yang mau persiapan kuliah lagi, normatif adaptif itu dipelajarin lebih kuat lagi. Seperti itu, ya. Tidak ada santai. Santainya waktunya ada. Sabtu Minggu santai ya santai, ya. Tapi waktunya belajar tetap disiplin. Saya minta seperti itu, ya. Karena saya banyak melayani kelas, jadi mohon maaf kadang saya suka mengabaikan kalian. Tapi bukan berarti hal yang vital saya lupakan. Hal yang vital saya pasti dulukan, ya. Kadang itu ada yang japri, baru 3-4 hari baru saya balas. Assalamualaikumnya hari Senin, jawabnya Waalaikumsalam hari Jumat. Ya kan kasihan ya. Tapi alhamdulillah sudah saya lakukan. Kadang itu sudah saya baca, belum saya balas, saya langsung aktif, ya, seperti itu. Nah, saya minta itu saja, ya. Ingat, kalau kalian beraktivitas selain sekolah, silahkan. Yang penting selamat, ya. Patuhi protokol kesehatan, ya. Jaga diri baik-baik. Yang anak cowok, anak cewek udah ganteng, udah cantik-cantik, ya. Jangan dilebaikan, jangan dilebihkan, ya. Udah gitu aja, supaya kalian juga selamat. Yang cowok-cowok dan cewek-cewek jangan lupa olahraganya, ya. Jaga kesehatan dengan selalu berolahraga. Ya, yang cowok nih khususnya bodinya dibagusin dong gitu loh.
olahraga fisik atletik gitu loh, bodybuilder, body fisiknya bagus ya. Lari, push up, press up, sit up itu bagus gitu ya. Maka itu lakukan ya. Udah wajahnya udah ganteng, ditambah fisik yang bagus, sangat baik. Untuk anak cewek udah jelas cantik-cantik, jadi jaga diri keselamatan kalian ya, anak putri-putri ini. Udah cantik-cantik bahaya kalau di luar, kalau kalian nggak bisa menjaga keselamatan diri ya. Kemudian bergaulah dengan yang baik saja ya, itu. Hindari yang lain-lain. Kalau yang ada cita-cita TNI Polri, ingat-ingat, yang pertama jaga diri kalian dari asap rokok ya, minum-minuman keras dan narkotik gitu. Mulai sekarang olahraga. Kenapa rokok saya larang? Kalau kalian sudah nyentuh rokok, saya nggak tahu, tetapi mendingan kurangi ya. Karena apa? Nafas kalian itu kalian perlukan. Kalau kalian posisi dalam seleksi untuk TNI Polri. Wah, saya cuma bekerja biasa, Pak. Tetap kesehatan yang pertama dan utama ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan di lain waktu. Kita bisa sepik-sepik di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar dari rumah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.